Lalu selanjutnya ada pasal 53 tentang pelaporan dan publikasi hasil penelitian. Psikolog dan atau ilmuwan psikologi bersikap profesional, bijaksana, jujur dengan memperhatikan keterbatasan, kompetensi dan kewenangan sesuai ketentuan yang berlaku dalam melakukan pelaporan atau publikasi hasil penelitian. Hal tersebut dimaksudkan untuk menghindari kekeliruan penafsiran serta menyesatkan masyarakat pengguna jasa layanan psikologi. Hal-hal yang harus diperhatikan adalah ayat pertama, psikolog dan atau ilmuwan psikologi tidak merekayasa data atau melakukan langkah-langkah lain yang tidak bertanggung jawab, misal terkait pengelabuhan, plagiarisme, dan lain-lain. Ayat kedua, psikolog dan atau ilmuwan psikologi jika menemukan kesalahan yang signifikan pada data yang dipublikasikan, mereka mengambil langkah untuk mengkoreksi kesalahan tersebut dalam sebuah pembetulan, correction, penarikan kembali, retraction, catatan kesalahan tulis atau cetak erratum, atau alat publikasi lain yang tepat. Ayat ketiga, psikolog dan atau ilmuwan psikologi tidak menerbitkan atau mempublikasikan dalam bentuk original dari data yang pernah dipublikasikan sebelumnya. Ketentuan ini tidak termasuk data yang dipublikasi ulang jika disertai dengan penjelasan yang memadai. Lalu ada contoh kasus dari pasal 53 ini. SA merupakan mantan guru besar psikologi sosial. Ia menyusun data-data dan penelitian palsu yang diterbitkan dalam puluhan artikel di majalah ilmu pengetahuan. SA juga memanipulasi hasil penelitian, salah satunya dengan menyimpulkan bahwa orang yang mengkonsumsi daging akan menjadi lebih agresif. Setelah perbuatan yang salah karena terbukti mempublikasikan tulisan di majalah ilmiah dengan data-data yang palsu, SA dinonaktifkan. Lalu selanjutnya ada pasal 54 berbagi data untuk kepentingan profesional. Ayat 1, psikolog dan atau ilmuwan psikologi tidak menyembunyikan data yang mendasari kesimpulannya setelah hasil penelitian diterbitkan. Ayat kedua, psikolog dan atau ilmuwan psikologi dapat memberikan data dari hasil penelitian yang telah dipublikasikan bila ada sejawat atau profesional lain yang memiliki kompetensi sama dan memerlukan sebagai data tambahan untuk menguatkan pembuktiannya melalui analisis ulang atau memakai data tersebut sebagai landasan pekerjaannya. Ayat ketiga, ketentuan pada ayat kedua tersebut tidak berlaku jika hak hukum individu yang menyangkut kepemilikan data melarang penyebarluasannya. Untuk kepentingan ini, sejawat atau profesional lain yang memerlukan data tersebut mengajukan persetujuan tertulis sebelumnya. Ayat keempat, profesional atau sejawat lain yang memerlukan data penelitian tersebut wajib melindungi kerahasiaan partisipan penelitian dan memperhatikan hak legal pemilik data. Ayat kelima, psikolog dan atau ilmuwan psikologi dapat meminta sejawat atau profesional lain yang memerlukan data tersebut untuk ikut bertanggung jawab atas biaya terkait dengan penyediaan informasi. Selanjutnya ada pasal 55, penghargaan dan pemanfaatan karya cipta pihak lain. Ayat 1, psikolog dan atau ilmuwan psikologi wajib menghargai karya cipta pihak lain sesuai dengan undang-undang, peraturan dan kaidah ilmiah yang berlaku umum. Karya cipta yang dimaksud dapat berbentuk penelitian, buku teks, alat tes, atau bentuk lainnya harus dihargai dan dalam pemanfaatannya memperhatikan ketentuan perundangan mengenai hak cipta atau hak intelektual yang berlaku. Ayat kedua, psikolog dan atau ilmuwan psikologi tidak dibenarkan melakukan plagiarisme dalam berbagai bentuknya, seperti mengutip, menyadur, atau menggunakan hasil karya orang lain tanpa mencantumkan sumbernya secara jelas dan lengkap. Penyajian sebagai atau keseluruhan elemen substansial dari pekerjaan orang lain tidak dapat diklaim sebagai miliknya, termasuk bila pekerjaan atau sumber data lain itu sekali disebutkan sebagai sumber. Ayat ketiga, psikolog dan atau ilmuwan psikologi tidak dibenarkan menggandakan, memodifikasi, memproduksi, menggunakan baik sebagian maupun keseluruhan karya orang lain tanpa mendapatkan izin dari pemegang hak cipta. Ayat keempat, kredit publikasi yang dapat diperoleh psikolog dan atau ilmuwan psikologi harus dapat dipertanggungjawabkan dan benar-benar mencerminkan kontribusi ilmiah atau profesional yang telah dilakukan atau di mana mereka ikut berpartisipasi. Kepemilikan atas posisi struktural institusional, misalnya kepada bagian atau pemimpin lembaga, tidak membenarkan pencantuman nama yang bersangkutan bila memang ia tidak berkontribusi nyata dalam penelitian atau penulisan.
Ayat kelima, kontribusi minor dalam penelitian dan penulisan yang dipublikasikan harus diakui dengan benar, hingga pada catatan kaki dan kata pengantar. Mahasiswa atau orang yang dibimbing tetap harus didaftar sebagai penulis atau anggota tim penulis bila publikasi tersebut merupakan karyanya. Artikel yang secara substansial disusun berdasarkan skripsi, tesis, dan garis miring atau disertai mahasiswa tetap harus mencantumkan nama siswa tersebut. Lalu contoh kasus dari pasal 55 tersebut, ada seorang penulis, sebut saja AJ, tidak mencantumkan pustaka yang dikaji dalam pembuatan makalahnya. Karena tindakan tersebut jelas AJ melakukan plagiarisme karena mengutip atau mengambil karya orang lain dan menyajikan sebagai karyanya sendiri tanpa mencantumkan pemilik karya sebenarnya.